Hai, salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali datangnya saya Anti Arjanti bisa hadir menyapa Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Nah pemirsa, kali ini spesial di edisi olahraga punya pemirsa. Saya bersama dengan narasumber spesial pada malam hari ini. Saya bersama dengan Hildan Afosma Katana atau biasa disapa dengan Mas Afos Katana pemirsa. Ya. Halo, assalamualaikum Mas. Mbak. Oke, sehat ya malam hari Sehat, ini ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, ini selaku atlet mountain bike nasional pemirsa ya. Nah pemirsa, tahukah Anda dalam banyak bidang untuk meraih sebuah prestasi ini tentu pada punya hal yang sama sehingga mampu meraih prestasi yang gemilang. Pemirsa, kita akan kembali bertanya-tanya ya langsung kepada sang ahli pemirsa ini, pada atlet nasional pemirsa ya, Ya. ini. Oke, saya kepingin mendengar gimana sapaan akrabnya. Biasanya dipanggil siapa sih, Mas? Kalau di dunia sepeda, orang itu manggil saya Afos Katana. Oke, manggilnya langsung Afos Katana. Ya, Afos gitu kadang, Mbak. Nggak panggil katananya aja? Enggak. Oke, ini saya bersama dengan Mas Afos Katana pemirsa. Saya kepingin dengar semangatnya ya, salam olahraga. Jaya. Sekali lagi, salam olahraga. Jaya. Jaya. Cuma sekali ya Mas Jaya biasanya? luar biasa. Oke, Jaya luar biasa. Oke. Sekali lagi ya, salam olahraga. Jaya luar biasa. Jaya luar biasa, begitu ya. Nah, Mas Afos Katana ya, ini kira-kira bagaimana sih ini bentuknya atlet mountain bike itu gimana sih? Kayak gimana? Sebenarnya prosesnya itu cukup panjang, Mbak ya. Jadi saya dulu awal dari tahun 2005, kebetulan BMX dulu. Jadi Oke. tahapannya gitu BMX, baru ke mountain bike atau MTB. Itu di tahun 2005 saya menggeluti kurang lebih sampai tahun 2009 ya, 4 tahun. Baru dikenalkan oleh MTB. Karena kebetulan rumah saya tuh belakang rumah saya pas itu ada track downhill. Ada track Gitu. downhillnya, mungkin motivasinya dari situ mungkin kali ya, tiba-tiba kepingin jadi atlet. Iya, MTB sebenarnya gitu ya. ngelihat ada orang main di situ yang cukup aneh waktu itu kan. Aneh karena ini sepeda kok keren ya. Bukan motocross pakai motor, tapi tingginya sama kayak motocross gitu loh. Bukan sepeda tapi tingginya kayak Motocross, motocross. ya. Wah, berarti itu namanya apa waktu itu pas Mas Afos tahu? Ketika Sepeda gunung, cuma taunya sepeda gunung, ya. Padahal ternyata namanya Sepeda downhill. sepeda downhill. Ya, khusus Oke, tahun 2005. 2005. Mulai tahun 2005 berarti Mas Afos Katana waktu itu duduk di bangku kelas berapa? SD ya? Bu? ya kelas 5 SD. Kelas 5 SD pemirsa ya, sudah mulai tertarik dengan dunia sepeda downhill. Iya. Downhill betul nggak sih? Sepeda Downhill. MTV, Ben? MTB downhill. Oke, MTV downhill gitu ya pemirsa ya. Jangan sampai salah ya penyebutannya ya. Nah, mulai SD tertarik. Nah, kala itu kedua orang tua gimana? Support nggak? Tidak. Karena pasangan gini, ya. yang pertama waktu itu olahraga ini tidak sangat populer karena tidak ada ujungnya, Mbak. Oke, tidak ada ujungnya. Ya, karena Maksudnya waktu gimana? itu olahraga ini nggak ada perlombaan, jadi hanya orang hobis aja main di situ gitu loh. Jadi nggak ada jenjangnya maksudnya. Jadi saya coba aja, siapa kali beruntung gitu. Karena dari sepeda juga saya main bola waktu itu. Iseng-iseng berhadiah ya waktu itu ya. Ya, iseng-iseng berhadiah. Kemudian, jadi waktu itu juga ketika menggeluti sepeda juga ternyata suka bermain bola. Bola. Itu tahun sama tahun 2005. Tahun yang sama 2005 sampai 2009 2009 berarti naik ke kelas naik SMP ya? SMP. SMP. Kemudian akhirnya kedua orang tua merestuin ketika itu gimana ceritanya? Ketika saya berhasil menduduki poin pertama atau juara pertama di Cilegon, Banten. Gimana ceritanya tuh ya waktu itu? Jadi ya itu tadi. Jadi saya ketemu sama Pak Rudanton Sidata, itu ayah angkat pertama saya Oke. yang mengangkat saya di bidang ini. Diajak beliau pertama itu latihan dulu di trek tersebut. Latihan yang di belakang rumah itu ya? Ya, belakang rumah. Kira-kira jaraknya dari trek ke rumah berapa kilo? Hanya 1 kilo, Mbak. Sekilo? Jadi pas Bukan tempat satu finish, jengkal kaki? Enggak. Oh, jadi gimana? finishnya yang 1 jengkal kaki. jadi, Jadi 1 kilo. Terus gimana? Terus didampingi oleh Pak Alvan Rudianto, orang Batu sendiri. Oke, itu selaku
pelatih. Wah, oke, pelatih juga ya. Dulu, ya. Kebetulan beliaunya masih sibuk ini, Mbak. Jadi diajak main, dites waktu itu dites, oke, kamu bisa race, coba race di Cilegon Banten waktu itu pertama kali 2006. Pak siapa tadi namanya, Pak pelatih? Rudanton Sidata. Panggilannya Pak Ruda. Pak Rudanton. Pak panggilannya Pak Anton, bukan? Pak Rudanton. Pak Rudanton. Nah, ketika itu Pak Rudanton kan mengajak Mas Afus Katana untuk bersepeda itu waktu dilatih dulu, dites gitu. Ya, dilatih dulu. Ditesnya waktu itu berapa lama? Ya, waktu kurang lebih mencoba. 1 tahun, Mbak. 1 tahun? 1 tahun. Karena gini, saya kan memang dari kecil udah habis di bidang ini sepeda. Iya. Jadi dari skill, basic semua saya punya. Jadi tinggal mengarahkan ke downhill aja. Karena kalau downhill kan tinggal turun. Kalau dulu BMX itu ada pedalingnya. Kalau race dulu itu pakai lap gitu, Mbak. 10 lap gitu kan, pakai endurance. Kalau yang downhill tinggal turun aja. Jadi mungkin dari saya sendiri ngerasain lebih mudah. Nah, tapi kalau itu kan mulai tahun 2005, sekarang itu tracknya apa masih ada di belakang rumah? Masih, ada? Mbak. Sampai Karena sekarang masih ada? Masih. Beberapa kali event juga track ini dipakai untuk event internasional. Oke. Terakhir kemarin di bulan September. Itu ada event November ada event November C1. 2024 kemarin. Itu ada event C1. Grade-nya itu internasional. Ada 5 negara yang ikut. Wow. New Zealand, Thailand, Singapura, India, sama satunya lagi itu Kanada. Waktu itu perannya Mas Afus Katana apa? Sebagai apa itu? Atlet, Mbak. Atlet juga ya. Waduh. Deg-degan nggak sih menghadapi kayak gitu itu? Sebenarnya lawan yang kita hadapi itu hampir sama semua. Kita ketemu di mana-mana pun, saya juga balapan keluar pun sama dia yang tampil. Cuma kalau nervous, olahraga semua nervous pasti ada karena kita target juara. Targetnya harus juara ya. Dimanapun tempatnya harus juara. Harus. Nah, berarti saya kembali lagi yang tadi ya, itu kan kala itu bertemu dengan Bapak pelatih gitu ya. Nah, waktu itu ketika mengajarkan ke Mas Afus Katana kan setahun kan ya, berarti? Ya, 1 tahun. Akhirnya diajak ke Cilegon waktu itu. Cilegon, Itu untuk Banten. berkompetisi begitu. Kompetisi. Perlombaan secara nasional. Ya, downhill nasional. Oke, melawan berapa wilayah tuh? Banyak, Mbak. Pastinya Banten sendiri, Banten, terus Bandung, Yogyakarta, terus Jawa Tengah ada Semarang, ada Salatiga, lengkap. Berarti se-Indonesia begitu Se-Indonesia. ya? Nah, tahun itu tahun berapa yang di Cilegon? 2006. 2006. Masih ingat ya Mas Afus ya tahunnya ya? Masih. Karena itu 2006 momen berarti yang sangat luar biasa. SMP kelas 1. Betul. Ya, SMP kelas 1 itu di Cilegon. Waktu itu teman-teman di sekolah gimana? Sempat Ya sempat iri. cie-cie gitu. Sempat iri. bangga Gini, gitu. iri dalam arti saya tuh jarang sekali masuk sekolah, Mbak. Oke. Karena saya dulu memang fokusnya di sepeda. Pulang sekolah sepeda, balapan. Kadang 1 minggu itu masuk cuma 2 kali sekolah. Karena race-nya itu jauh-jauh. Tuh. Nah, kenapa waktu itu gak milih race yang dekat-dekat aja, mungkin di wilayahnya Batu baru Malaraya gitu? Ya mungkin dari Bapak Rudanton sendiri ingin saya mempunyai jam terbang yang lebih bagus lagi. Kalau saya bertandingnya di dalam kota aja, jam terbangnya kurang. Karena memang dari awal target itu memang saya menjadi tim nasional sih. Impian juga dari saya sendiri. Tapi bener-bener gak nyangka ya waktu itu ya, mulai tahun 2005 ya sampai tahun ini bener-bener gak nyangka. Nyangka gak sih awalnya? Enggak, gitu? Mbak, enggak. Bisa sampai up ini Karena sekarang saya ini. awal tuh memang nggak punya mimpi ke sana karena jujur, Mbak, ya kalau dari keluarga sendiri saya anak petani. Yang penghasilannya nggak bisa ditentukan kan. Untuk beli sepeda sendiri aja mungkin berat karena luar biasa hanya, Mbak, waktu itu gitu. Harganya sangat fantastis sih waktu itu Ya. untuk sepeda 1 unit aja ya. Ya, betul. Harganya berapa sih? Berapa sih kalau gitu ya? Kalau dulu itu paling murah 25 juta. Itu paling murah ya? Dulu di tahun 2006. Kalau sekarang sepeda yang saya pakai udah 110 juta. Wah, harga mobil ya. Makanya itu, 110. kalau kita biaya sendiri berat memang. Karena standarisasinya memang ada, Mbak. Itu tadi. Berarti memang ada beberapa standarisasi untuk mungkin bagi atlet gitu ya, standarisasi gitu. Oke, mungkin
atlet nasional ataupun yang bukan, mungkin ada standar diri sendiri gitu. Iya, sebenarnya sih sama, nantinya sama karena kita di kelas main elite akan jadi satu gitu. Cuma tahapannya dari junior, dari pra-youth, youth, terus junior baru ke elite. Itu grade sepedanya juga beda-beda. Kalau mengawali biasanya sepedanya yang biasa aja dulu. Kalau udah di pro rider atau main elite-nya itu baru upgrade sepeda yang betul-betul layak buat race. Kalau untuk yang tahapan akhir itu namanya tahapan apa? Pro rider ya? Ya, pro rider atau disebut main elite. Itu grade yang paling tinggi. Itu yang tadi yang paling murah 120 itu ya? Yang untuk yang elite sebenarnya itu? banyak sih Mbak. Kalau yang paling murah banyak, tergantung spek tadi. Kalau speknya biasa, mungkin ya di atas 50 dikit lah. Speknya biasa, berarti ada yang spek luar biasa. Berarti dia bisa terbang gitu ya? Enggak. Lebih ringan biasanya. Oh, lebih ringan. Pokoknya pembawaannya ketika mengayuh ya, gitu lebih ringan. cepat gitu. Mungkin perbedaannya dari apa tingkat kecepatan mengayuhnya begitu ya? Ya. Teknologi, Mbak. Oke. Nah, kemudian tahun 2006 hingga meraih puncak 2006, 2007 dan seterusnya begitu. Ya. Apa aja yang terjadi? Ya sebenarnya pasti banyak drama-drama yang terjadi ya, terutama kalau masih di tingkat sekolah, izin sekolah terus dimarahin guru karena nggak pernah masuk. Tapi bangganya saya juga bisa membawa nama sekolah saya di sana karena setiap event, terutama kota Batu pasti saya bawa. Terus sekolah pasti saya bawa. Itulah berarti mendapatkan apa itu mungkin kompensasi dari sekolah begitu ya. Mungkin untuk kan pasti kan juga ketinggalan pelajaran begitu kan. Juga pasti juga banyak sekali materi pelajaran yang tertinggal begitu ya. Nah, itu akhirnya gimana ya? Ya saya maaf nih Mbak ya. Pialanya saya. Dari pialanya ya. Ini menarik ya Mas Afos ya. Tapi mau ada yang lewat, ditahan dulu. Siap. Tetap dalam program Bicara Ngobras. Ngobrol santai saja, jangan kemana-mana pemirsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Salam olahraga. Jaya luar biasa. Jaya luar biasa pemirsa ya. Oke, saya masih bersama dengan atlet mountain bike ya. Atlet mountain bike. Betul nggak sih aku pengucapannya? Atlet mountain bike downhill. Nah, atlet mountain bike downhill pemirsa ya. Harus bener ya. Oke, ini pasti pemirsa juga nggak asing kan sama Mas Afos Katana ini yang wajahnya sering melalang buana di mana-mana pemirsa ya. Oke, soalnya saya sering baca-baca artikel juga. Mas Afos kan sering masuk koran soalnya, jadi kan juga nggak asing ya saya ya. Nah, tadi ini kebetulan Opas bisa datang. Biasanya kan lagi tanding gitu. Oh, ini kebetulan juga awal tahun Mbak. Jadi awal tahun saya sendiri tanding di bulan Februari. Nanti Februari ya? Ya, kalau minggu ini ada pertandingan di Yogyakarta. Untuk akademi saya juga ada akademi. Ada akademi juga ya? Oke, akademi apa itu Mas Afos? Namanya itu Afos Katana Family Bike Academy. Wow, itu isinya apa ya isinya itu usia dini Mbak ya. Jadi saya mendidik usia dini dari usia 5 tahun. Oke, berarti itu seperti organisasi begitu? Iya, seperti sekolah aja, sekolah sepeda gitu. Oke, di Batu. Di Batu. Oke, menarik ya. Oke, itu dibahas nanti di next episode ya. Kita sekarang bahas yang selanjutnya ini ya, Mas Afos ya. Nah, berarti ini Mas Afos kalau dari segi permasalahan ini ya, untuk permasalahan yang dihadapi oleh atlet mountain bike sendiri itu sebetulnya apa? Apa saja sih? Untuk bidang ini Mbak ya, mungkin dari segi biaya. Biaya kan memang luar biasa yang sudah saya sampaikan tadi, terutama dari sepedanya. Terus pertandingannya kan kita nggak di dalam kota aja, kita keluar kota. Maka dari itu kalau kita nggak punya sponsor atau orang yang menjadi bab angkat kita, itu berat sekali. Tuh. Mesti ya bapak diangkat ya, mesti berat. Makanya saya bapaknya banyak Mbak. Baik. Berarti ini kan pasti untuk segi permasalahan dari finansial begitu sebetulnya. Tapi dari segi permasalahan itu bagaimana solusi yang untuk akhirnya? Latihan yang keras, intinya gini, latihan yang keras, kita capai prestasi yang sebanyak mungkin sampai benar-benar maksimal. Nah itu otomatis sponsor, terus orang yang suka sama kita,
akan support. Nah, Itu sih. berarti kalau kita berbicara tentang sponsor, kira-kira sudah ada berapa sponsor yang sudah mensponsori Mas Afos Katana ini? Saya kebetulan mulai tahun kemarin itu saya bergabung bersama Spartan Racing Team, itu tim besar di Indonesia. Luar dari biasa ya. Cirebon, Jawa Barat. Langsung ownernya itu Bapak Arif Yudi, terus sama Mas Bima. Itu juga owner juga. Ya, ownernya Oke. juga. Jadi selama ini saya juga support luar biasa oleh beliau, dan dari tim itu bergabung kolaborasi bersama Factory. Oke. Ini mungkin lagi nonton juga. Siapa dong Mas Afos? Hai. Bos, kalau manggilnya Pak Bos. Pak Bos. Iya, Halo, Bos. Pak. Bu Bos. Oke. Berarti kala itu langsung didatangi langsung sama ownernya, Pak Arif itu. Sebenarnya dari awal kita udah saling kenal. Oke. Jadi Kenalnya di mana waktu itu? Waktu sepeda bareng. awalnya itu beliau lagi main ke Batu sih, Mbak. Ya race sama race, mendampingi bos kecil atau anak Apa tuh dari maksudnya? Pak Bos. Apa? Maksudnya bos kecil apa siapa? Bos kecilnya itu Mas Bima. Oke, Jadi Mas Bima ya. anaknya Pak Bos Oke. ini, yang sekarang menjadi ownernya Spartan Racing Team. Itu main ke sini, saya dampingi, barulah kita di sana komunikasi, bisa bergabung di tim. Mas Bimanya lagi nonton. Hai Mas Bima. Mas Bima, Oke, manggilnya bos kecil itu emang ya? bos kecil. Oke, nah ketika itu bertemu dengan Mas Bima, kemudian dengan Pak Bos begitu ya, gimana perasaannya Mas Afos ketika akhirnya beliau-beliau itu mempercayai Mas Afos untuk mensupport gitu? Ya, Support Mas Afos pastinya penuh begitu ya? Senang sekali, Mbak, ya. Karena di sana juga, di tim ini juga banyak rider-rider yang luar biasa dari prestasi. Ada Yavindo Dikra Pranata, ada Septian Hermansa, ada Dois Audi, ada Agung Pambuli, lengkap gitu. Jadi pembalap-pembalap nasional berkumpul di sini. Kita berbagi, sharing buat membesarkan tim ini. Jadi ya memang tujuan saya selama ini pengen di tim yang seperti keluarga aja, kita bisa berkembang bersama. Di tim yang seperti keluarga ya, oke. Tapi itu orangnya dari wilayah mana aja yang tim tadi itu? Cirebon ini kebetulan banyak sekali rider dari luar kota juga. Ada dari Lombok, ada dari Bali, Yogyakarta. Yang paling jauh dari mana? Lombok. Dari Lombok ya. Lombok. Tapi masih sering berkomunikasi dengan dari Lombok. Sering event bareng kita. Oke. Juga pernah race di Batu juga? Pernah, atlet juga. Jadi atlet women sih, women elite. Berarti semakin menambah banyak circle juga ya, makin menambah banyak Ya betul, pertemanan ya. ya gitu betul. Sebenarnya di bidang ini juga saya menjadi lebih banyak saudara juga, relasi banyak, kenal semua orang. Di bidang ini juga membawa saya bisa bersalaman dengan Pak Presiden. Kapan waktu itu? SEA Games, Mbak, SEA Games 2013, saya mendapat apresiasi dari Bapak siapa dulu presidennya, Pak siapa? Pak Yudhoyono. Pak SBY ya, Pak luar SBY. biasa ya. SBY. Kalau itu tahun 2013 tuh ya? Ya. Waktu itu Mas Afos kuliah? Saya 2013. kuliah itu kebetulan waktu itu di Dharma Agung Bandung, Mbak. Di Bandung. Bandung. Padahal Mas Afos orang Batu ya, tapi kuliah ke jauh sekali. Ya gini, Mbak, ceritanya. Jadi kalau di bidang olahraga manapun, ketika kita berprestasi, itu kita transfer aja, Mbak. Maksudnya transfer gini, ngomongin biaya kan memang luar biasa untuk mengikuti race ini. Jadi kita lihat support yang paling besar kita ambil. Kebetulan dari Jawa Barat kemarin, waktu itu 2013 saya mendapatkan medali emas SEA Games. Langsung Luar biasa. dikontrak sama Jawa Barat, tawarin aja sih. Untuk Ambil berkuliah di aja. situ. Ya kuliah
ada dua karakter. Jadi di atas kadang itu dingin, Mbak, minus. Terus di bawah panas. Ada AC-nya begitu. Ya ada AC-nya kebesaran kadang kalau ngasih angin. Itu Berarti... jadi ya itu tadi kondisi tubuh sendiri itu kalau race di Eropa itu tidak biasa sih. Karena kita terlalu mepet kadang 1 bulan persiapannya. Harusnya kan di sana stay 1 tahun baru race sana, kemungkinan bisa resultnya lebih bagus. Tuh. Ya, ketika yang waktu Mas Afos di Australia itu dalam rangka untuk perlombaan juga, ya, mewakili Indonesia begitu, ya, atau apa? Championship downhill gitu. Jadi saya mewakili Indonesia. Waktu itu ada 5 rider Indonesia. 5 rider Indonesia ya. Masing-masing dari kota mana aja waktu itu? 5 Jawa rider. Timur, Kota Malang 1, Kota Batu 1, Jepara 1, Semarang 1. Oh, Jepara lagi, jadi Jepara 2, Semarang 1. Itu di tahun setelah yang 2017? 2017. Oke, masih di tahun 2017, berarti setelah Mas dari Bandung itu ya? Ya, masih stay di sana, Pak. Oke. Nah, tahun 2017 keluarga bagaimana? Sudah berkeluarga waktu itu? Saya 2019 baru menikah. Jadi ya sering ditinggal sih keluarga. Karena juga di rumah itu jarang, di Kota Batu sendiri jarang saya. Diajak berarti ya. Oke, tahun 2017 akhirnya banyak sering habis dari Bandung akhirnya ke Australia itu ya. Ke Australia berapa lama waktu itu? Cuma 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Kemudian di sana bertemu dengan atlet-atlet dunia. Gimana sih perasaan Mas Afos ke sana waktu itu? Meriang, Mbak. Meriang. 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 Meriang karena gini, maksudnya untuk persaingan sendiri kita masuk ke 10 besar mimpi gitu loh. Jadi tapi bangga juga karena orang yang kita idolakan bisa bertanding sama kita gitu. Meskipun kita kalah. Gitu. Itu orang yang diidolakan siapa nanti ya? Itu mau ada yang lewat ini? Siap. Tetap dalam program Bicara Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Di segmen ketiga masih bersama dengan Mas Afos Katana. Salam olahraga. Jaya luar biasa. Jaya luar biasa ya. Oke, tadi kita ngobrol terakhir di Australia ya. 2 minggu di sana. Ya. Waktu itu perasaannya senang, bahagia, sekaligus meriang. Ya. Kenapa begitu Mas Afos? Ya karena itu tadi untuk lawan sendiri orang-orang idola, orang-orang juara dunia itu cukup menegangkan sih, Mbak. Kita juga nervousnya itu lebih dari pertandingan di dalam negeri sendiri. Kenapa sih? Yang bikin nervous itu dari segi apa? Mungkin gap waktu, Mbak. Jadi biasanya kalau kita race di Indonesia itu kita bertanding sama teman-teman sendiri itu waktu ketinggalan, misal kekalahan itu 1-2 detik, 5 detik, 10 detik mungkin ya. Kalau di luar negeri kita bisa ditinggal 30 detik. Itu kan luar biasa, buat ngejar ke sana itu berat sekali. Jadi kalau kita mau 10 besar, mimpi gitu loh, jadi nggak bisa. Terus dari jumpingannya itu, jumpingan tuh kalau di sini itu gap jumpingan tuh, Mbak, di sini paling 10 meter, paling panjang 12 meter, di sana bisa 20 meter. Wah. Jadi kita itu nggak terbiasa dari itu, kalahnya dari situ. Biasanya kita pakai speed rendah untuk jumping 10 meter, di sana pakai speed tinggi dengan jumpingan 20 meter. Jadi feel-nya kan beda. itu Mas Afos. Ya, Jumpingnya pastinya ternyata lebih banyak besar, lebih. Jadi kan di event downhill itu kita dikasih sesi latihan. Biasanya di hari Jumat. Itu sesi latihan buat nonton rider sama rider itu latihan. Nah, kita banyak nonton dulu speed yang diambil rider tersebut bisa loncat segitu seberapa. Kita hitung dulu. Biasanya kita cuma dapat speed 50 km per jam, dia 70 km per jam. Nah, kita cariin 70 km per jam itu buat loncat. Gimana caranya waktu itu nyariinnya? Pedaling, Mbak. Rumit nggak waktu itu? Rumit, Mbak. Rumit karena dari size sepeda itu juga pengaruh. Jadi semakin kecil sepedanya itu, ibaratnya mau jumping itu
gasnya semakin banyak gitu. Oke. Terus dari feel juga beda kan. Biasa kita mainnya itu biasa aja, mau ambil jumpingnya 10 meter itu biasa aja, sekarang pakai pedaling. Boom gitu. Nah, waktu itu sepeda ya pas Avos pakai apa? Sepeda yang gimana? Cenderung kecil atau gimana waktu itu? Ukuran saya. Ah. Saya ngejar ukuran saya karena saya dulu kan ya dulu sampai sekarang masih pendek kalau dibilangin orang bule gitu, Pak. Jadi untuk karakter tracknya sendiri kalau orang Indonesia memang kualan, kalau saya Eropa. Gitu. Oke, 2 minggu di sana ya. 2 minggu. Nah, waktu itu Bapak pelatih gimana tanggapannya melihat Mas Avos yang berhasil sampai di Sebenarnya luar negeri itu? ya sebenarnya gini, kita bisa timnas itu memang ada tahap-tahapannya. Balik lagi, kalau nggak juara PON, juara nasional kita bisa bergabung. Dan di timnas kita harus seleksi lagi, dikumpulin 5 rider, seleksi lagi sampai ke pangkas itu 3 rider. Dan untuk event SEA Games kita dipangkas lagi untuk cuma 2 rider cowok dan 2 rider cewek. Itu sih, dan alhamdulillah 2013 masih kesempatan, 2017 masih diberi kesempatan juga. 2 kali berarti Mas Avos ya. Beberapa kali sih, Mbak. Beberapa kali ya. Berarti bisa lebih dari 2 ya. Lebih. Oke. Tahun 2017, kemudian menuju tahun-tahun selanjutnya itu gimana perjalanannya? Sampai menuju tahun 2024 ini. Masih gitu. Stabil sih, Mbak, kalau dari prestasi. Cuma memang kalau dari sekarang kan saya umurnya 33. Dari mental apa ya, keberaniannya sedikit menurun. Karena yang muda-muda ini lebih greget lagi latihannya. Kalau kita kan sekarang kepecah sama keluarga, Mbak. Kalau mau riding kadang mikirnya gini, kalau kita mau riding race nih ya, melihat tracknya yang terlalu bahaya gitu, mikir, aduh, di rumah ini gimana kalau saya jatuh gitu kan. Betul. Kebetulan kemarin juga 2023 akhir itu saya mengalami crash di Sumatera Selatan. Bukit Sulap namanya. Di paha kiri saya kemana habis operasi, Mbak. Sobekan otot dalam paha yang mengakibatkan ini gumpalan darah. Jadi gumpalan darah itu dalam kulit, harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi busuk, amputasi. Ya itu resikonya. Berarti mungkin sering kali cedera itu mungkin menjadi hal biasa bagi Iya, Mbak. Jadi ya, atau gimana? cedera itu sangat dekat sama kita sih. Karena kalau kita nggak bisa fokus saat bertanding, punya masalah saat bertanding, itu nggak bisa lah fokus lebih buat race, itu nggak bisa. Jadi kalau race downhill tuh kita kan race-nya cuma berapa menit lah, Mbak, 3 menit lah paling lama. Nah itu fokus harus penuh, benar-benar penuh di track tersebut. Kalau kita kepecah pikirannya, udah berantakan mainnya. Terus caranya biar, berarti kan mulai tahun 2019 kan Mas Avos sudah berkeluarga begitu. Nah caranya membagi pikiran dengan keluarga, dengan pertandingan itu gimana sih biar kita tetap fokus dengan pertandingan gitu? Ya. Gimana waktu itu? Ya mungkin saya ini kebetulan sama istri saya ini udah biasa sih istri saya. Jadi kalau saya bertanding dia udah biasa, harus ngapain juga biasa. Mungkin kita sebelum saya berangkat bertanding saya ajak main dulu, kasih pengertian juga kalau aku lagi bertanding kayak gini, mending komunikasinya dikurangi. Takutnya kan kalau sering komunikasi malah kalau ada masalah itu loh, Pak, itu yang ditakutkan. Jadi berarti kasih pengertian aja sama keluarga. Berarti mungkin sebelum berangkat race mungkin memberi pengertian dulu ke keluarga gitu kan. Terus mungkin lebih mengurangi handphone mungkin ketika tanding. Iya, lebih fokus ke eventnya aja sih, Mbak. Gitu. Berarti memang sangat dekat dengan cedera ya memang. Iya, ya? Mbak, karena kita pertama kan itu tadi yang dikejar itu kan speed waktu yang terbaik. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Nah, ngejar waktu yang terbaik itu kan otomatis ibaratnya itu larinya sepeda itu udah wis sekencang mungkin. Kalau kita blank sedikit kan nabrak pohon.
Kota Batu gitu. Kalau dari Kota Batu sendiri, saya tahun ini bergabung bersama beberapa brand sih. Ada berapa brand untuk yang tahun ini? Untuk dari Yang Batu support lokal itu ini? lokalnya itu ada terus ada Oke. terus ada apa lagi ya? Mungkin itu sih, Mbak. Kalau yang di luar, yang luar kota yang lumayan. Berarti setiap tahun pasti ada aja ya untuk support yang bergabung dengan Jadi, Mas Afos ya? Ya, ada. Jadi tiap tahun ya sama, Mbak, kayak orang kerja, jadi ada kontrak kerjanya. Berapa lama biasanya kalau mereka untuk mengontak support dengan Mas Afos? Per tahun, Mbak, biasanya. Per tahun. Misal Januari kita tanda tangan kontrak, nanti Desember. Jadi karena bergabung sama Spartan 2 tahun. 2 tahun ya? Ya. Sampai saat ini masih berjalan ya? Ya, bisa. Oke, ini ditahan dulu Mas Afos, Siap. mau ada yang lewat. Tetap dalam program Bicara Ngobrol-Ngobrol Santai usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Kita masih bersama dengan Mas Afos Katana ya. Oke, Mas Afos Katana. Tadi kan Mas Afos bilang kalau Mas Afos harus tetap on ya di sosial media Mas Afos dan mempromosikan apa tuh para support yang telah mensupport Mas Afos. Ya. Gimana sih gayanya Mas Afos kalau pas lagi di Instagram itu yang kalau lagi mempromosikan
kita kuotanya terbatas, ya harus seleksi. Itu maksudnya kuota terbatas, maksudnya dari ketentuan dari sana atau gimana? Dari sana, dari penyelenggara. Oke, dari pihak penyelenggara begitu ya. Berarti persiapannya udah sampai berapa persen nih untuk menuju Porprov nanti ini? Porprov bulan kan berapa sih? September ya? September. Jadi untuk persiapan kita ya sudah masuknya itu 85% karena ya. kita latihan sebelum Porprov terbentuk. Puslatkot, kalau bilang pusat latihan kota. Puslatkot. Itu terbentuk, kita udah start duluan buat latihan. Nah, antara dengan waktu Mas Afos melatih anak-anak ini dengan waktu Mas Afos race, apakah nggak mengganggu? Mas Afos juga harus race juga kan ke beberapa wilayah. Sebenarnya gini Mbak, mungkin itu jadi PR saya, karena gini, saya tuh juga pengen membangun regenerasi saya sendiri. Saya pengen membentuk Afos yang selanjutnya gitu. Jadi itu menjadi tantangan sih. Gimana caranya saya bisa latihan tetap, ngomong anak-anak ini juga tetap gitu loh. Intinya saya punya ilmu ini biar bermanfaat, biar dia berprestasi, itu aja sih. Itu yang menjadi semangat saya sebenarnya. Kalau mengganggu pasti Mbak, cuman bismillah aja gitu. Bagi waktunya itu seperti apa gitu? Apakah rumit? Mungkin gini, sulit gak sih gitu? karena mereka itu kan sekolah, latihannya mungkin sore. Saya baginya pagi latihan, mungkin latihannya saya 2-3 jam paling lama. Setelah istirahat, sore baru dampingin mereka. Kalau gitu. latihan biasanya di mana? Tetap di Kota Batu. Yang di belakang rumah itu? Betul. Itu. Itu namanya trek Bukit Kelemuk. Ada dua Mbak, yang berdampingan Kelemuk sama trek Paralayang. Kota Batu itu. Iya. Nah itu ada 2 trek. Iya. Itu yang kita pakai. Yang sering kali dipakai yang di mana? Kelemuk. Kelemuk. Kalau yang di Kelemuk sama yang di mana tadi? Paralayang. Paralayang itu lebih rumitan mana? Curaman Paralayang. Curaman Paralayang. Dan lebih jauhan Paralayang atau gimana? Jauhan Paralayang. Yang bikin rumit apa untuk treknya yang di Paralayang? Tantangannya. Apa sih tantangannya biasanya? Pohon, batu, terus single track kan. Kalau kita itu single track kalau di Indonesia. Dengan trek minim itu kecil cuma lebar berapa ya, 2 meter lah, dengan lawannya itu jurang kalau di Paralayang memang jurang itu yang ditakutkan, itu sama batu-batu besar. Nggak takut sebenarnya takut Mbak, cuman kita terbiasa sih dengan latihan tadi, metode latihan tadi terbiasa, ya akhirnya udah terbiasa gitu loh. Paling takutnya kalau bleset hampir jatuh masuk jurang, itu yang takut. Pernah nggak sih ketika lagi race gitu menemukan kayak ketemu hewan-hewan liar, ular atau apa itu, pernah nggak sih gitu Mas Afos? Macan pernah. Macan itu waktu di mana waktu itu pertandingan? Waktu itu di Banyuwangi. Banyuwangi alas apa itu ya namanya, Alas Purwo apa ya? Alas Purwo ya. Apa sih, Gantasan Mbak, Gantasan. Jadi kan itu masih hutannya masih aktif gitu kan, maksudnya hewan-hewan liar masih banyak. Sering race gitu, tiba-tiba kayak ada suara yang gitu ya? yang aneh gitu. Terus lewat dia. Maksudnya kan lewat di depannya Mas Afos ketika Mas Afos mau melintas, apa sudah mau melintas. Terus waktu itu gimana Mas Afos? Ya kaget aja Mbak. Mau berhenti ya nggak bisa, nanti dimakan kan. Jadi lanjut aja. Jadi udah biasa ya itu Mas Afos? Ya di Banyuwangi aja itu. Yang lain tuh udah sering dipakai treknya, jadi kayak hewan-hewan buas, bahkan ular pun udah jarang ketemu. Kalau yang di Banyuwangi itu masih banyak babi Mbak, yang banyak babi hutan tuh. Kadang kita race itu babi lewat, anak-anaknya nyusul, kita tabrak, beng. Nah, sering. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang ini ya, kiat meraih prestasi. Ini apa sih kiat-kiat khusus dari Mas Afos Katana untuk para atlet-atlet di Batu ini yang lihat program acara ini, bisa ngasih kiat-kiat khusus nggak bagaimana biar bisa meraih buat prestasi adik-adik semua, yang penting gini, kalian latihan tuh fokus, tidak mudah menyerah, mimpi kalian harus punya, yang penting itu. Jangan takut, yang penting kalian yakin, optimis, terus punya tujuan, insya Allah goal.
Oke. Itu sih. Punya tujuan, pokoknya yakin, optimis, ada tujuan, Ya. pasti goal ya. Nah, Pasti kok. nah ini kita sudah ada di penghujung acara, Mas Afro Siap. sudah nggak kerasa ya. Ini monggo mau ada yang disampaikan ke pemirsa Dharma TV di rumah dan juga para atlet-atlet di Batu, mungkin untuk yang lagi nonton juga, Ya. silahkan disampaikan Mas Afro untuk harapan kedepannya. Silahkan. Harapan kedepannya pastinya kita kan tujuannya memang di sini sport tourism juga. Harapan saya pemerintah Kota Batu kepada Pak Nur Rohman yang akan menjadi wali Kota Batu tetap kolaborasi bersama kita sih, supaya atlet-atlet di Kota Batu ini semakin berkembang go internasional. Dan tetap go internasional ya. Kuncinya optimis, yakin masih bisa begitu ya. Oke. Fokus begitu ya, Mas atlet, Mas Ya. Afros Katana ya. Makasih, Terima Pak. kasih atas waktunya, Makasih. sudah meluangkan waktu di sini. Ya. Tadi sama keluarga tadi ya. Ya, Oke, terima kasih banyak. Saya doakan semoga sukses selalu untuk Mas amin. Afros Katana. Saya juga bangga. Terima kasih. Dan pemirsa, usai perjumpaan kita kali ini, terima kasih. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya luar biasa.